Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat petang, selamat pagi. Semua sobat Genbi di seluruh dunia dimanapun kalian berada. Kali ini kita ada di sesi baru Genbi, namanya podcast Generasi Energi Bersih dengan tema Kartini Energi Terbarukan 2024 gitu. Jadi kita kedatangan tamu, salah seorang wanita yang udah berani untuk mengadvokasi tentang energi terbarukan. Perannya sangat sentral dalam bidang-bidang advokasi energi terbarukan, khususnya di bidang energi matahari. Teknologi dan peran-peran apakah yang sudah dilakukan? Mari kita bahas bersama Mbak Citra atau Malistia Citra Ningrum. Halo Mbak Citra. Halo Rian dan Sobat Genbi dimanapun berada. Apa kabar Mbak? Baik, semoga semuanya juga kabarnya baik-baik saja. Amin. Makasih banyak Mbak udah datang ke undangan kita kali ini. Sure. Oke, Mbak Citra ini teman-teman udah banyak banget perannya di dunia energi terbarukan gitu. Aku nyontek dari LinkedIn-nya. Dari awal tuh Mbak Citra tuh kuliahnya di Taiwan ya Mbak. Tuh. Mantap, udah S3 loh guys nih. Seorang wanita udah S3 di bidang teknik kimia ya Mbak. Betul. Wih, teknik kimia S3 di Taiwan. Beasiswanya apa Mbak? Beasiswa pemerintah Taiwan sih waktu itu melalui universitas di sana. Ih keren banget. Pengen aku juga Mbak. Ayo. Terus ada juga udah di Gerakan Indonesia Mengajar. Mbak pernah ikut ke Gerakan Indonesia Mengajar? Waktu itu aku kerja di back office-nya ya, bukan yang dikirim ke daerah-daerah mengajar. Betul. Oke, keren Mbak. Keren. Terus ada dari Enertrack Fellow. Ini sebentar aja Mbak, 3 bulan. Terus ada di ASI, Asosiasi Energi Surya Indonesia. Oh ya, jadi Public Advocacy Education Task Force. Sama wakil ketua ya Mbak? Iya, sekarang wakil ketua bidang komunikasi, keanggotaan dan hubungan antar lembaga. Wih, itu udah cukup lama juga ya Mbak, sekitar 6 tahun totalnya. Sama ASI mungkin total dari 2017 lah ya. Ya benar ya, udah 6 tahun ya? Iya. Udah lama ya. Oke. Terus ada juga di Managing Directornya Solar Hub. Ini juga sudah 4 tahun 5 bulan Mbak. Iya, Solar Hub ya. Kan spin-off-nya ISR khusus energi surya ya. Okay. Jadi penting untuk ada di sana. Ya, terus ada juga nih yang paling prioritas itu udah paling lama juga sekitar 7 tahun di Institute for Essential Service Reform atau ISR. Udah lama juga ternyata Mbak. Itu dari awal banget apa gimana nih Mbak kalau di ISR-nya? Kalau dibilang dari awal banget enggak ya. ISR itu kan berdiri tahun 2007 secara kelembagaan, meskipun pekerjaannya sendiri sudah jauh dilakukan sebelum itu. Jadi aku masuk 2016, berarti hitungannya sebenarnya tergolong baru untuk ISR, tapi aku termasuk salah satu staf yang mengawali perjalanan ISR yang lebih fokus di isu transisi energi. Oke, tuh jadi udah banyak banget nih kegiatan dari Mbak Citra. Dari tahun awalnya S3-nya terakhir tahun berapa itu Mbak? Aku lulus tahun 2013. 2013 lulus, aku baru masuk kuliah. Jadi ada beda umur yang jauh ya. Tapi tetap menginspirasi Mbak. Ini kita harus bisa seperti Mbak Citra gitu, bisa jadi pergerakan-pergerakan pengurangan emisi. Oke. Terus kita masuk ke pertanyaan ya Mbak. Oke, kalau dari Mbak Citra gimana sih awalnya bisa terinspirasi gitu pengen terjun di dunia energi terbarukan? Oke, terinspirasi ya. Sebenarnya awalnya nggak spesifik mau energi terbarukan, tapi lebih ke isu lingkungan. Karena aku kan besarnya di desa ya. Di desa itu segala hal bisa didapat dari lingkungan sekitar kita. Padi nanam sendiri, di sungai bisa ngambil ikan, bisa bermain gitu ya. Hasil-hasil pangan itu juga berasal dari lingkungan sekitarnya. Jadi aku melihat bahwa sebenarnya kita itu mendapatkan segala hal yang kita butuhkan dari lingkungan sekitar, asalkan memang kondisi lingkungan itu baik, bersih, dan kita jaga dengan sebaik-baiknya gitu. Tidak tercemar ya Mbak? Betul, tidak tercemar. Dalam perjalanan waktu aku melihat juga bahwa ada perubahan-perubahan signifikan yang terjadi di lingkungan sekitar itu. Misalnya sungai yang dulu cukup besar, jernih, ikannya lumayan banyak, lama-lama tuh aliran airnya menjadi lebih sedikit.
sedikit, kadang-kadang suka ada sampah yang ngambang gitu kan. Jadi perilaku orang mempengaruhi bagaimana lingkungan itu bisa dilestarikan lah istilahnya. Nah dari situ akhirnya aku tertarik untuk belajar ilmu yang lebih mendalam mengenai lingkungan. Jadi masuk teknik kimia itu mungkin bayangannya bioproses, berhubungan dengan pengelolaan bahan-bahan kimia. Tapi di teknik kimia sebenarnya konsentrasi atau ketertarikanku adalah soal isu-isu lingkungan, termasuk pengelolaan lingkungan, pengelolaan limbah, air, terus akhirnya juga soal isu iklim dan energi terbarukan. Oke, jadi karena dari lingkungan rumah gitu ya, betul. Berasal dari desa di Indonesia, di Jogja Mbak? Di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya. Oke, ada nggak Mbak momen yang membuat Mbak jadi terenyuh gitu? Kan nggak tiap fase kehidupan tuh di energi terus, belajar terus gitu. Titik terinspirasi atau terenyuhnya buat masuk kecemplung ke dunia energi terbarukan tuh apa tuh Mbak? Ini sebenarnya mungkin agak tidak terkait dengan latar belakang keilmuannya gitu ya. Jadi setelah aku selesai lulus S3 aku juga soal pengelolaan lingkungan, khususnya air, energi dan wastewater atau limbah cair. Dan aku pulang ke Indonesia itu ada beberapa pilihan karir atau sektor yang mau dikejar gitu istilahnya. Apakah mau jadi dosen karena udah S3 biasanya pertanyaannya kan pulang jadi dosen gitu, atau mau bekerja di perusahaan swasta atau mau bekerja di sektor lain. Nah, aku melihat bahwa justru saat aku belajar di luar negeri ada banyak aspek-aspek Indonesia yang tidak aku tahu secara mendalam. Karena aku misalnya lahir di Jawa gitu ya, orang mungkin berpikirnya Jawa itu sumber-sumber kemajuan gitu, jalan ada, pembangunan selalu tumbuh gitu. Tapi sebenarnya ada banyak daerah-daerah di Jawa juga yang kekurangan akses energi, air, kurang maju mungkin dalam ukuran kota, dan itu juga yang akhirnya tercermin ketika aku balik bergabung dengan Indonesia Mengajar. Karena Indonesia Mengajar kan bekerja di daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau, 3T, pulau-pulau yang mungkin teman-teman belum pernah dengar gitu. Pernah dengar Pulau Natuna nggak? Mungkin di ujungnya. Iya di ujung pernah dengar ya, tapi belum pernah ke sana gitu, ke kabupaten yang sebenarnya kaya batu bara sama minyak bumi, seperti Musi Banyu Asin, tapi ternyata akses energinya nggak terlalu bagus. Dan di situ aku melihat Indonesia tuh sedemikian luasnya, masalahnya sedemikian besarnya. Jadi sangat perlu kontribusi dari banyak orang. Jadi aku berpikir kayaknya bisa nih berkontribusi sedikit ya, nggak berkeinginan untuk menyelesaikan semua masalah, tapi terjun ke dunia renewable energy dan lingkungannya. Oke, jadi karena jalan-jalan tuh ya Mbak? Karena melihat Indonesia secara real itu kondisinya memang segitu berbedanya satu area dengan yang lainnya. Oke, ya aku juga dulu kuliah di Purwokerto, pas aku semester awal sering mati lampu juga tuh Mbak. Iya kan, di Jawa aja masih sering mati lampu ya. Betul. Ya, dulu tapi sekarang kayaknya udah lebih baik sih Mbak. Iya, akses batu baranya udah naik soalnya. Gitu ya. Kayaknya sih energi fosil ya. Iya, soalnya kalau pengembangan energi terbarukan belum terasa, bahkan di kampusku negeri satu-satunya kan di Purwokerto dulu. Sekarang mungkin udah lebih banyak. Iya. Terus kalau di mungkin ada teman-teman nih Mbak yang belum tahu tentang ISR. Jadi kalau dari Mbak Citra, ISR tuh apa sih Mbak? Ini sejenis nyamuk, jenis varian apa gitu? Atau gimana? Kata orang nih ya, pekerjaan yang bisa dijelaskan kepada orang tua itu hanya beberapa aja, yaitu PNS. Kalau kamu PNS pasti ya paham lah ya. Kamu kerja di BUMN, karena BUMN biasanya terkenal. Kamu kerja di perusahaan swasta yang biasanya namanya juga gede-gede, atau jadi yang profesi seperti dokter, akuntan, terus yang terakhir adalah jadi yang berseragam. Kalau di luar 5 itu agak sulit untuk menjelaskan kamu itu kerjanya ngapain dan gimana gitu. Nah, ISR itu kalau dijelaskan secara singkat ya kita akan bilang kita lembaga pemikir ya. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin think tank yang melakukan advokasi atau mendorong timbulnya kebijakan publik yang lebih suportif untuk iklim dan energi di Indonesia. Kalau dilihat dari struktur
bukan jenis kantornya. ISR itu adalah lembaga non pemerintah gitu, dan ISR sudah bekerja kalau tadi legalnya 2007 ya, sebenarnya cikal bakalnya itu adalah kelompok kerja yang terdiri dari beberapa organisasi. Itu mereka sudah aktif bahkan sebelum 1998 saat krisis ekonomi. Sebelum 1998. Udah lahir belum 1998? Udah. Oh, udah. Baru. Mungkin ada yang belum ya. Iya banyak kayaknya Mbak. Banyak. Tuh teman-teman ISR tuh itu ya. Itu sejarahnya udah panjang ya. Mungkin teman-teman sekarang kenalnya ISR, dan semoga harapan kami sih ISR lebih banyak dikenal ya, terutama karena ada Gen B juga, teman-teman muda yang mau lebih peduli dengan isu energi dan iklim. Iya, siap. Oke. Tuh ya teman-teman, kalau mau join di ISR gimana caranya? Kalau masih teman-teman mahasiswa mau ikut kegiatan rame-rame, tentunya join Gen B ya. Kalau mau setelah lulus bekerja di ISR, biasanya kita ada pembukaan lowongan yang selalu kita muat di websitenya. Ada juga kesempatan-kesempatan untuk internship. Jadi sebenarnya tidak harus latar belakangnya teknik atau sains gitu ya. Karena ISR banyak keahlian juga yang diperlukan. Internship dari komunikasi, dari sospol misalnya juga bisa mencari informasi lebih lanjut. Oke, bisa dicek di websitenya. Iya, isr.or.id. Iya, dan Instagramnya. @isr.id. Oke, lanjut Mbak. Terus kenapa sih Mbak Citra tuh punya fokus di energi matahari gitu? Mbak Citra kan sering update nih, lagi di bandara mana nih? Atapnya bagus juga. Asalnya bagus, ada panel suryanya. Iya, ada di mana gereja, masjid, apa segala rupa yang ada atap-atap bagus nih. Suka dihunting sama Mbak Citra. Kenapa sih matahari Mbak? Ini mungkin bukan alasannya aku sebagai personal ya. Kalau kita melihat perjalanan transisi energi di Indonesia itu kan tidak selalu mudah. Dan yang namanya transisi energi adalah kita mau beralih dari sumber energi yang selama ini kita pakai dominannya energi fosil untuk kemudian menjadi sistem yang sumber energinya berasal dari energi terbarukan. Kalau kita bicara sumber-sumber energi terbarukan, teman-teman taunya banyak macamnya kan, energi matahari atau surya, air, angin, biomasa dan lain sebagainya. Yang paling kaya dimiliki oleh Indonesia itu adalah energi surya atau matahari, karena potensinya tuh gede banget. Kita pernah petakan berdasarkan ketersediaan lahan di Indonesia itu bisa mencapai 20.000 gigawatt peak. 20.000 gigawatt peak itu seberapa? Itu gede banget. Bahkan sebenarnya kebutuhan listrik Indonesia selama 1 tahun seluruh Indonesia ya itu bisa dicukupi dengan energi surya kalau kita mau ya. Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, kenapa energi surya ini potensinya sangat besar? Energi surya itu kan essentially adalah energi yang membuat kita hidup ya. Kita makan dari hasil fotosintesis tanaman pangan gitu ya. Matahari juga memberikan kehidupan untuk makhluk hidup yang lain gitu. Jadi sebenarnya ini adalah perpanjangan fungsi dari matahari sebagai sumber energi kehidupan untuk bisa menjadi sumber energi listrik. Dan karena itu tersedia di Indonesia kan sepanjang tahun ya. Kita nggak kayak negara-negara di belahan bumi utara yang mungkin musim panasnya hanya 2-3 bulan. Sisanya lebih banyak musim dingin. Di Indonesia tersedia sepanjang tahun dan itu bisa dipakai oleh semua orang dari Sabang sampai Merauke. Bisa dipakai dari skala yang kecil banget. Mungkin teman-teman pernah lihat power bank panel surya yang kecil banget, atau lampu panel surya yang ada di jalanan, sampai yang gede-gede banget seperti di PLTS Terapung Cirata. Oke. Tuh guys, jadi karena banyak dan gampang aksesnya. Betul, Mbak, paling accessible jadi dipilih matahari fokusannya. Oke. Terus kalau di Indonesia implementasi dari penggunaan energi matahari ini kan di PLTS gitu ya Mbak. Terus tadi aku sempat sedikit cari dari satu artikel di internet, katanya ada 4 PLTS yang terbesar di Indonesia. Yang pertama itu dari PLTS Apung Cirata. Terus ada yang dari mana contekannya ini? Terus ada dari
PLTS Likupang di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. 21 mega ya kalau nggak Iya salah. benar Mbak, 21 megawatt. Terus ada PLTS Atap di salah satu vendor minuman bersoda di Cikarang. Gak boleh sebut merek ya. Kalau dibayar boleh. Oke, terus dia tapi tulisannya tuh 9,6 juta KWH per tahun. Terus ada juga PLTS Kuah di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Oke, terus kalau ini kan udah dibangun Mbak, ada pemasangan PLTS di beberapa daerah tersebut. Terus kenapa sih pemerintah gitu belum kelihatan mensupport maksimal gitu untuk yang di perumahan gitu. Ini kan yang di industri gitu ceritanya. Kalau kenapa sih kalau udah industri aja udah mau pakai gitu loh. Kenapa untuk yang di residensial atau personal gitu malah pemerintah kayak kurang support gitu. Pengen bikin sendiri yang gede-gede, bahasanya gitu. kurang support gitu. Kurang supportnya mungkin karena nggak kelihatan ya siapa aja sih sebenarnya yang udah pasang, atau mungkin tidak diulas secara besar-besaran gitu ya. Karena ukurannya kan kecil-kecil. Sebenarnya di Indonesia kalau kita mau pakai PLTS di rumah atau yang kita sebut sebagai PLTS atap itu secara hukum dimungkinkan untuk tersambung dengan jaringan PLN atau yang kita sebut sebagai on grid, tersambung jaringan. Disebut tersambung jaringan karena siang hari kita pakainya PLTS, malam hari kita pakainya listrik PLN. Karena kan malam hari listrik suryanya tidak beroperasi kecuali misalnya di siang hari kita simpannya dalam baterai. Dan peraturannya ini sudah ada sejak tahun 2018, peraturan menteri ya untuk pemasangan PLTS atap ini. Seiring dengan berjalannya waktu dari 2018 sampai sekarang 2024 kan udah sekitar 6 tahun ya. Memang ada perubahan dan revisi peraturan. Ya karena dinamika yang terjadi ya, misalnya perubahannya adalah supaya industri bisa lebih banyak yang pasang, itu ada biaya yang dikurangi yang sebenarnya harus dibayarkan, namanya biaya paralel. Biaya paralel kalau misalnya industri mau membangkitkan listriknya sendiri, selain dia ngambil dari PLN itu ada biaya paralel. Nah biaya paralel itu dikurangi supaya industri lebih banyak yang pasang. Makanya banyak perusahaan-perusahaan gede, kalau teman-teman lihat berita kali ya, terutama perusahaan multinasional itu yang memasang PLTS atap ya karena satu itu efisiensi energi, bukan efisiensi, mereka mau mengurangi biaya energinya. Yang kedua karena banyak market di luar sana yang mensyaratkan supaya produk-produknya itu dihasilkan dari energi terbarukan. Nah kalau skala rumahan ini sejujurnya yang pertama masih banyak yang belum terinfo. Kalau misalnya bisa loh sebenarnya pasang di atap rumah kita gitu. Pertanyaannya tuh masih banyak, kalau pasang harganya berapa gitu ya, penghematannya berapa, aturannya ribet atau enggak gitu. Jadi sangat wajar ketika PLTS rumahan itu masih kurang dikenal oleh banyak orang. Lalu yang kedua, dari perubahan peraturan yang terjadi selama ini, keuntungan dari peraturan tersebut kurang menarik untuk rumah tangga. Karena rumah tangga kan ukurannya kecil-kecil nih. Kalau ukurannya kecil-kecil mereka pasti berbicara soal keekonomiannya. Saya kalau misalnya beli produk sekian, manfaatnya untuk saya tuh penghematannya berapa persen, lalu payback periodnya ya, balik modalnya itu berapa tahun gitu. Oke, jadi masih awam lah ya masyarakatnya, masih banyak pertanyaan, dan kemudian sosialisasinya kan juga masih terbatas di lokasi-lokasi tertentu. Iya, oke. Tuh, kemarin ada pengalaman dari Genbi, bahkan kita diundang ke salah satu sekolah di Cibubur. Di sana ternyata udah masang nih mereka. Ada juga yang udah pasang PLTS atap, ada yang udah pakai motor listrik gitu. Wow, bagus banget. Iya, jadi sekolahnya cukup sadar lingkungan juga di sana sih. Bisa ditiru oleh sekolah-sekolah lain ya. Iya. Oke, terus tadi kan Mbak Citra juga sempat menyinggung bahwa kurang menarik bagi warga masyarakat umum gitu Mbak untuk memasang PLTS atap di daerah rumahnya. Nah, setahuku Mbak Citra juga pasang nggak sih di daerah rumahnya? Iya. Kenapa Mbak Citra tertarik padahal udah tahu itu kurang menguntungkan gitu tadi? Soal hitung-hitungan itu kan sangat subjektif ya gitu. Buat masyarakat misalnya ada yang beli mobil seharga ratusan juta itu dilihat lebih menguntungkan dibanding beli PLTS atap yang sebenarnya harganya lebih murah. Oh iya. Berarti itu kan ada perbedaan terhadap bagaimana kita melihat value atau nilai dari barang yang kita pakai itu.
Kalau aku sendiri misalnya aku nggak punya kendaraan pribadi loh. Aku dan suami hanya punya satu motor, itu pun yang kita beli second. Oh. Kita nggak punya kendaraan. Ini tips and trick nih guys. Perlu dicatat. Aku catat. Ini bukan karena kita melihat harga barangnya ya, tapi karena kita melihat bahwa apa yang kita miliki itu juga harus mampu menjawab apa yang kita butuhkan. Kalau memang butuhnya belum butuh mobil atau kendaraan roda 4 ya mungkin kita nggak harus beli gitu. Tapi kan persepsi orang beda ya. Ada yang menganggap itu sebagai satu-satu sosial misalnya, atau karena memang benar-benar butuh. Nah, PLTS atap juga salah satunya itu karena ada perbedaan prioritas kebutuhan. Jadi ada yang bilang oh ini kayaknya belum terlalu penting untuk saya sekarang. Tapi buat yang udah pasang kayak saya, menurut saya lebih baik pasang segera karena kita kan akan selalu menggunakan listrik ya. Manusia modern itu nggak mungkin nggak menggunakan listrik sepanjang hidupnya. Yang kedua adalah harga listrik itu dari tahun ke tahun pasti akan naik. Tidak mungkin turun ya. Kalaupun sekarang misalnya 3 tahun terakhir harga tarif datar listriknya itu selalu sama, ya biasanya sama aja. Tapi itu tidak mungkin ada kemungkinan tidak mungkin turun gitu. Jadi akan selalu naik. Inflasi listrik gitu yang mungkin kita nggak pikirin gitu ya. Berapa sih paling naiknya ya? Sekarang kita pikirnya mungkin naiknya sedikit ya. Tapi dalam 20 tahun mendatang kan pasti itu naiknya signifikan. Dan PLTS atap itu bisa dipakai sampai berpuluh-puluh tahun. Garansi panelnya aja sampai 25 tahun. Oh gitu. Jadi kalau aku dibilang butuh karena pakai listrik. Kemudian yang kedua nilai ekonominya, kalau aku bilang pasang panel surya atau PLTS di rumah itu kayak kamu beli listrik 25 tahun, tapi kamu bayar di depan. Jadi kerasanya emang mungkin mahal gitu ya. Investasi. Betul. Jangan dibilang investasi ya. Kalau investasi itu orang akan selalu mikir returnnya berapa gitu ya. Kalau pakai PLTS itu karena memenuhi kebutuhan dasar yaitu energi. Dengan tips and trick tadi pakai kendaraan yang dibutuhkan. Oh iya benar. Itu nggak cuma kendaraan aja ya. Nggak cuma kendaraan. Belilah barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan. Bukan karena minimalism bisa nggak tuh Mbak? Anak-anak sekarang kan lagi minimalism, nggak boleh beli banyak-banyak. Bagus dong. Iya, beli satu asal mahal gitu. Bukan asal berkualitas guys. Iya. Konsumerisme itu persoalan besar sih. Nggak cuma untuk generasi muda ya, untuk semua generasi. Sampai itu kan produksi sampah juga meningkat ya Mbak. Karena konsumerisme itu. Itu harus kita hindari tuh guys. Nih tips and trick yang wajib kita catat dan coba ATM di rumah masing-masing. Pas ini kan Mbak udah lama gitu ya berkecimpung di dunia transisi energi dan energi terbarukan. Ada stereotyping masyarakat yang paling berkesan atau yang paling menyakitkan kayak gimana sih Mbak? Yang paling diingat-ingat sampai sekarang, wah si ini nih dulu kayak gini nih gitu. Tapi sekarang dia masang gitu. Soal kerjanya atau soal isunya ini? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Yang mana yang Mbak rasakan gitu yang paling nyelekit mungkin. Orang yang kerja di isu lingkungan atau energi itu stereotypingnya dari masyarakat umum yang pertama adalah disebutnya SJW kan. SJW, Social Justice Warrior gitu. SJW-nya dalam konotasi yang Twitter nih iya kan konotasinya negatif gitu loh, kayak orang yang selalu protes, tidak memberikan solusi dan sebagainya. Itu yang umum dan menurutku aku nggak tersinggung gitu ya kalau dibilang kayak gitu, karena kan memang yang kita perjuangkan itu adalah untuk kelestarian lingkungan dan keadilan sosial gitu. Tapi kalau ada yang ngajak debat ya dilayani selama ada waktu luang. Terus yang kedua yang paling aku ingat mungkin karena aku selalu mempromosikan energi surya ya, terus dibilang sales PLTS. Sales PLTS Gue bilang iya benar juga ya. Jualan isu PLTS. Iya, tapi kan nggak jualan brand, Mbak. Nggak jualan brand. Itu orang juga sering salah kaprah. Terus sebenarnya Mbak, kalau mau beli di mana ya, produk apa yang bagus ya. Itu sih aku tangkapnya positif ya. Artinya mereka tertarik ya untuk tahu gitu. Dan yang kita lakukan misalnya dengan Solar Hub itu adalah memberikan informasi sebenarnya produk PLTS itu apa aja dan di mana kita bisa mendapatkan informasi lebih kalau kita emang mau beli. Jadi ada warung PLTS gitu ya, Warung PLTS bisa ngitung kebutuhan PLTS-nya juga ada kalkulator. Iya, bisa dicoba tuh guys, Solar Hub. Solarhub.id. Iya. Promo tipis-tipis kayak sales ya. SJW nih, SJW.
Oke, kalau dari yang tadi udah dijelasin kan energi terbarukan matahari ini khususnya paling aksesibel, terus bisa didapatkan di mana aja gitu, nggak harus. Jadi bisa nggak sih orang jadi oligarki di titik ini, Mbak? Wih, pertanyaannya serius. Ini SJW banget ya pertanyaannya ya. Kalau kita bicara soal transisi energi, agak balik ke belakang dikit ya. Transisi energi itu sebenarnya terjadi di dunia tidak hanya sekali ini ya. Sebelum-sebelumnya kan sudah ada perubahan pola penggunaan energi dari zaman kita pertama dulu manusia menggunakan api lah sampai sekarang gitu kan. Nah, transisi energi yang sekarang itu karena kita berada dari sistem energi fosil ke sistem energi terbarukan dan lebih berkelanjutan, juga ada pergeseran pengusahaan energi yang awalnya kalau energi fosil udah pasti itu hanya bisa diusahakan oleh perusahaan besar, modalnya kuat dan hanya bisa di daerah tertentu. PLTU kan bangun gedenya yang mungkin di daerah pelabuhan atau dekat dengan tambang batu baranya gitu. Sedangkan transisi energi yang sekarang dengan energi terbarukan itu memungkinkan banyak pihak untuk melakukan pembangkitan energi sendiri, seperti saya dan rumah saya pakai PLTS atap. Mungkin ada desa di Nusa Tenggara Timur yang menggunakan PLTS terpusat, ada peternak yang bisa pakai biogas untuk memasak. Jadi transisi energi yang terjadi saat ini itu membuka peluang untuk tidak timbul oligarki bahasanya ya. Timbulnya sistem yang hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan besar dan sekelompok orang aja. Energi terbarukan itu bisa diupayakan oleh banyak pihak, dan karena jenisnya banyak, tidak hanya energi surya ya, biomasa, angin, air, kan banyak desa di Indonesia juga yang punya potensi sumber daya, potensi dan pakai mikrohidro misalnya itu. Betul. Kemarin juga tuh Mbak lagi jalan energi Jawa Barat. Jadi contoh-contohnya sebenarnya banyak. Yang ini saya berharap sih teman-teman mau mengangkat cerita-cerita itu lebih banyak lagi ya. Jadi kita tahu bahwa energi terbarukan itu udah dipakai oleh banyak pihak di Indonesia dengan berbagai jenis dan cerita sendiri. Iya. Kemarin juga ada cerita dari GNB. Jadi kan kita buka lomba tuh Mbak, Reels. Ada salah satu pesertanya tuh yang kirim Reels, kirain dia cuma cerita aja gitu atau advokasi, promosi, tapi ternyata dia udah buat pembangkit listrik tenaga angin. Wow, oke, keren sekali. Tingkat SMA di daerah Jawa Timur, aku lupa spesifik kotanya. Lebih banyak yang kayak gitu, lebih bagus lagi ya. Iya. Inovatif. Itu keren banget sih. Oke. Terus ini Mbak, ada pertanyaan. Kalau yang sekarang dari aku lihat di media gitu Mbak, katanya ada peraturan pemerintah tuh yang merestriksi atau merubah gitu dari kebijakan ekspor impor listrik. Mbak sebagai orang yang udah mencoba mandiri energi gitu, melihat kebijakan ini, perasaan Mbak tuh gimana tuh? Dari masyarakat ini. Semoga ada orang-orang yang merestriksi yang menonton ya Mbak. Ini kan terkait dengan gimana kita bisa memanfaatkan PLTS di rumah gitu ya, yang sebelumnya tidak ada batasan khusus untuk pemasangan, meskipun ada beberapa kasus di mana itu dibatasi. Dengan peraturan yang baru, peraturan Menteri SDM nomor 2 tahun 2024 itu akan ada kuota, penentuan kuota. Jadi nanti per sistem, misalnya sistem Jawa Tengah dan Jogja gitu kan, dia ada dalam satu sistem, itu nanti akan ada batasan berapa megawatt atau berapa giga yang bisa dipasang di sana. Ini maksimal gitu Mbak. Maksimalnya dalam satu periode pemasangan ya. Jadi kita yang menggunakan energi terbarukan dan mereka yang ingin menggunakan energi terbarukan memang melihat ini sebagai sesuatu yang sedikit mengkhawatirkan, karena katakan gini, yang mau pasang itu sebenarnya banyak, apalagi dengan duit sendiri gitu ya, bukan uang pemerintah kan. Kalau kuota yang disediakan itu hanya sedikit, terus apa jadinya dengan mereka? Apakah mereka harus nunggu? Kalau duluan nanti bayar duluan. Kalau misalnya duluan gimana prosedurnya gitu ya, ada pertanyaannya. Kalau misalnya udah habis, terus kita harus nunggu sampai kapan dan sebagainya. Jadi ini lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang muncul karena peraturannya belum diimplementasikan. Kita masih nunggu nanti kuotanya berapa besar. Kalau memang kuotanya terlalu sedikit ya kita akan bilang terlalu sedikit, karena kan Indonesia berkomitmen melakukan transisi energi nih. Tapi kenapa misalnya kuota untuk energi terbarukannya khususnya energi surenya hanya kecil banget gitu? Itu sesuatu yang harus kita kritisi. Kalau dari sisi pengguna ya, di dalam aturan itu juga ada perubahan bahwa yang tadinya bisa ekspor impor
Ini buat teman-teman yang belum tahu, ekspor impor itu maksudnya kalau siang hari produksi listrik surya di rumahku itu lebih gede dari yang dikonsumsi, itu bisa ditransfer ke jaringan PLN. Dan itu dihargai tanda kutip setara dengan tarif dasar listriknya. Oh, TDL-nya. TDL-nya. Jadi nanti di akhir bulan akan dihitung tuh berapa yang diekspor, berapa yang dipakai. Dan itu sangat menguntungkan karena kita jadinya di siang hari kan memang biasanya kebutuhan listriknya nggak terlalu banyak dan karena konsumsinya sedikit maka produksinya lebih banyak yang diekspor gitu. Dengan aturan baru udah nggak bisa lagi. Bisa ekspor tapi tidak dihargai. Jadi istilahnya kita hibah listrik suryanya ke PLN. Waduh. Itu juga jadi pertanyaan karena kan nanti penghematannya jadi berkurang. Tapi kalau untuk pengguna lama seperti aku masih ada jeda 10 tahun itu diimplementasikan. Jadi yang tanda kutip dirugikan sih menurutku yang pengguna baru ya. Waduh. Sayang banget ya. Udah mikir ini bisa hemat berapa, dapat berapa, malah nggak bisa. Betul. Sekarang nggak ada apa-apa lagi. Nanti mau pasang baterai, tapi pasang baterai berarti lebih mahal lagi juga. Instalasinya dan lain-lain. Oke, jadi gitu ya Mbak, nggak bisa ekspor impor listrik lagi sekarang ya. Betul. Sayang banget ya. Gimana ya? Kayaknya kita harus berbuat sesuatu nih guys untuk hal ini nih. Kayaknya kita Gen B tuh ada agenda lagi nanti Mbak. Namanya Pawai Pawai Indonesia bebas emisi 2050. Oh wow, keren. Kapan nih? Sekitar Juni. Jadi itu dekat-dekat Hari Pancasila. Nanti kita mau protes yang kayak gitu-gitu Mbak. Oke, siap. Siap mensuplai dengan substansi. Siap. Kalau mau ikut juga boleh Mbak. Catherine Hai doang kok. Deket-deket. Nih teman-teman kalau mau join juga bisa nanti di Pawai Indonesia Bebas Emisi 2050. Segera kita share infonya di Instagram. Terus pertanyaan terakhir nih Mbak. Wah, akhirnya sampai pertanyaan terakhir juga. Terus kalau ini nih Mbak, kan banyak nih yang nonton masih SMP, masih SMA, masih nyari jati diri gitu. Aku pengennya jadi dokter, insinyur, PNS gitu kan. Tadi gampang dikenalin yang PNS. Bener. Iya, jadi gimana sih? Boleh tolong kasih motivasinya Mbak ke Kartini muda Indonesia ini biar bisa ikut kecemplung di dunia energi terbarukan ya. Kalau dibilang motivasi kayaknya terlalu berat gitu ya. Yang bisa kita lihat dari isu lingkungan, iklim dan energi terbarukan saat ini adalah besarnya kebutuhan supaya semua pihak itu berkontribusi di dalamnya. Kita biasanya akan dihadapkan dengan persoalan ini tuh yang dibutuhkan aksi individu gitu ya, urusan kita atau aksinya kelompok orang lain gitu, atau perusahaan atau pemerintah gitu. Padahal sebenarnya semuanya saling terkait. Artinya kepedulian kita terhadap isunya itu menjadi yang paling utama, karena dengan peduli itu nanti kita akan cari tahu lebih banyak, kita akan ngajak orang untuk juga ikutan peduli, kita akan misalnya kalau dari sekarang SMP SMA mungkin nanti akan tertarik untuk kuliah di bidang yang relevan dengan isu tersebut. Kemudian nanti kalau udah kerja bisa jadi memilih karir yang ada di sektor itu juga. Tapi sebenarnya tidak ada batasan apakah harus jadi ABCDE. Selama memang kita mengupayakan supaya transisi energi itu bisa berjalan dengan baik. Ini untuk masa depan kita bersama juga. Katakan pengambil kebijakan yang sekarang, pemerintah sekarang ya, rata-rata pejabatnya umurnya udah di atas 45 lah ya. Teman-teman nantilah dalam 20 tahun ke depan yang akan menjadi pengambil keputusan penting di perusahaan, di pemerintahan, dimanapun teman-teman berada. Dan keputusan-keputusan yang diambil itu harus mencerminkan bagaimana kita melihat dunia di depan secara ideal, termasuk untuk isu lingkungan. Mantap. Jadi paling praktisnya kali ya, kalau kita mau peduli terhadap isu ini, lingkungan, energi terbarukan, cari tahu informasi sebanyak-banyaknya, ngobrol dengan teman-temannya, habis itu ajak semuanya untuk juga ikut peduli, termasuk ke orang tua. Ya kan, mungkin bisa bilang, Pak Ma, besok boleh dong pasang PLTS atau di rumah. Siapa tahu ya. Atau di sekolahan, di universitas, bilang ke
dekanatnya, ke kepala sekolahnya. Sekolah tuh bisa loh menggunakan energi terbarukan. Udah banyak juga kayaknya. Udah banyak juga. Dan kayaknya akan lebih keren ya. Iya. Di promote atau di branding di sosial medianya. Kampus Green Campus itu kan. Green Campus Pak. Iya. Apalagi bisa naikin itu poin adiwiyata kayaknya tuh. Oh gitu ya. Sekolah Oke. Di sekolah bisa dapat penghargaan dari KHK. Nah itu dia benar-benar. Atau mungkin simpelnya BNSJW, BN Next JW. Jadilah SJW berikutnya, guys. Ya. Oke, itu pertanyaan terakhir dari Generasi Energi Bersih, Mbak. Makasih banyak Mbak Citra udah menyempatkan waktunya yang sangat berharga untuk sini, untuk memberikan insight-insightnya, pengalamannya selama berapa, 20 tahun lebih nih Mbak totalnya. Belum 20 tahun lah ya. Belasan lah ya. Belasan tahun. Kita dapat selama 30 menit nih guys. Disarikan dalam 30 menit. Disarikan. Dapat tips-tipsnya juga. Aku gak mau bocorin, tadi harus nonton dari awal kalau mau tahu. Tips-tipsnya udah banyak juga. Tinggal kita gimana cara implementasinya. Jangan lupa juga ikut acara-acara Genbi. Kalau udah tertarik mungkin bisa jadi pengurus atau anggota Genbi ini Mbak. Temu nanti Mbak Citra di kegiatan-kegiatan Genbi selanjutnya. Oke, terima kasih Genbi sudah ngajak ngobrol dan semoga teman-teman bisa segera menjadi mitra kita lah ya untuk menyebarkan kepedulian terhadap lingkungan dan energi terbarukan. Siap. Oke, nantikan podcast kita selanjutnya. Terima kasih.